bagi Abi, tahu nggak Om bagi Abi apa Om? Bagi Abi sarapan itu adalah kebersamaan. Jadi kalau asal sama Umi, sarapan Abi itu pasti baik. Nah, biasa. Ya nggak Om? Iya dong. Nggak sarapan juga asal sama Umi. Kan Umi yang buat. Tadinya kita mau manjat-manjat dulu, tapi khawatir capek, jadi kita ke museum dulu aja pagi-pagi ya, biar segar. Ya enggak ya? Ini mau mana nih? Museum. Yuk. Pirata. Ayo masuk semuanya. Waktu. Berikutnya ternyata libur, tutup juga. Nah, jadi guys, tau nggak ini dulu apa? Iya. Ini dulu semua jalan Romawi. Jadi nanti di situ kita akan ngelihat jalanan Romawi zaman dulu yang ada mozaiknya. Sama kayak di Antakya ya Om ya. Ya, berarti Ibu belum pernah masuk. Guys, ini adalah museum terlengkap zaman prasejarah yang Abi pernah tahu. Salah satu museum terlengkap. Sudah dapat tiketnya, dan satu tiket ini bisa untuk 2 museum. Nah, jadi nanti disimpan ya. Kasih ini semua tuh biar nggak hilang. Oke, siap bertualang? Siap bertualang? Siap, lihat sini dulu nih. Cara kita bertualang nih, lihat ya. Sini saya nih. Ini sebelum Masehi nih. Ini 6.000 tahun sebelum Masehi. Ini 5.000 tahun sebelum Masehi, 4.500 tahun sebelum Masehi, 4.400, 4.000 dan seterusnya. Jadi ceritanya kita itu lagi berjalan untuk, jadi setiap daerah ini kayak lorong waktu. Nah, lorong waktu ini nanti memuat yang ini semua. Lihat tuh, Paleolithic Age, masa Paleolitikum. Paleolitikum tuh ya dari sini nih. Dari tahun 10.000, bayangin tuh 10.000 tahun sebelum Masehi. Kita sekarang berapa Masehi? 2022. Berarti ini 10.000 tahun sebelumnya. Nah, kita masuk dan kita lihat apa yang bisa kita lihat di sini. Oke Om, yuk. Oh sebentar, ini nih, lihat nih. Nih, awal-awalnya ini nih, Paleolithic Age, Neolitik, Kalkolitik, terus abad tembaga, abad besi, karena orang-orang udah pakai besi semua. Terus baru Helenistik Yunani, zaman Roma Timur atau Bizantium, baru kemudian zaman Utsmani. Oke, yuk. Kita mulai ke Paleolithic Age. Ya, kita lewat ruang waktu dan kita sampai di Paleolithic Age tuh. Kalau ini batunya batu asli kayak gini. Jadi batunya harus khusus, batu kayak gini. Kan kita pernah orang tuh pasti perlu untuk menyembah sesuatu. Tuh lihat, ini patung zaman dulu. Ini asli. Zaman dulu orang nyembah patung kayak gini. Ada patung apa? Anehnya, di zaman tombol seperti ini. Ini peta. Ini namanya bulan sabit subur atau Fertile Crescent. Inilah yang namanya Mesopotamia. Yes. Jadi kalau Koko kemarin nanya, inilah namanya Mesopotamia. Nah, kita sekarang lagi ada di situ tuh, lihat tuh. Göbekli Tepe. Dekat situ ada, coba lihat ada nggak Sandi Ulfa? Nggak ada ya. Nah, berarti dekat-dekat Göbekli Tepe gitu kita di sana. Nah, lihat nih. Dulu berdasarkan sejarah yang kuat, Nabi Ibrahim itu lahirnya di sini. Itu di mana? Namanya Ur-Kasdim. Kasdim. Nah, sedangkan kita di situ kan, mereka mengklaim Nabi Ibrahim kan lahir di situ kan. Iya. Nah, tapi yang Abi yakinin kuat ada di sini. Baru jalan ke situ, baru jalan ke tempat kita yang sekarang, Göbekli Tepe, Haran, terus baru jalan ke Jazirah. Jazirah Arab. Bukan Jazirah ini, Jazirah Syam. Bukan Jazirah, baru jalan ke Syam, baru jalan ke Arab di sini Mekah Madinah. Terus Kizil, Jadi- Kizil Danis.
Kizili dan di sini adalah Laut Merah. Laut Merah. Istanbul di situ tuh. Istanbul di atas tuh. Tapi belum ada sekarang. Iya. Dan jadi ini namanya Mesopotamia. Iya. Oke, yuk kita jalan lagi yuk. Ini dulu pemukiman dan di sini tempat. Karena yang gini nggak mungkin kan. Sekarang kita jalan ke Göbekli Tepe atau miniaturnya Göbekli Tepe. Miniaturnya nih. Pelan-pelan jangan lari. Kayak gini guys. Mereka juga nanti akan pertemuan kalkolitik yang paling penting, roda. Karena dengan roda ini semua jadi mungkin. Angkat barang berat, terus mereka sudah pakai tembikar tuh, lihat tuh, sudah buat tembikar, rambutnya sudah mulai stylish enggak? Itu mah di sini aja kali. Kalkolitik period, formerly known as copperstone, berarti zaman batu tembaga. Jadi batu tembaga represent advanced village, jadi semacam kayak perdesaan yang sudah tinggi. Nah, period transition from agricultural village to the first cities. Jadi dari kemudian zaman pertanian kuno menjadi kemudian zaman perkotaan. Nah, jadi sudah ada perkotaan. Jadi sudah mulai memakai koper, apa namanya, tembaga. Stone juga sudah mulai ada. Sudah ada senjata koper, sudah ada senjata tembaga. Sudah ada pemukiman yang sangat sangat padat pada zamannya, dan juga mereka dibentuk peradabannya itu dengan pertanian. Kalau sebelumnya kan masa berburu dan meramu ya. Mereka datang ke ini, hutan, ngambil barang, terus pergi. Nah sekarang mereka sudah bisa untuk bercocok tanam. Dan pakai peternakan dan segala macam. Itu potnya. Nah dibagi 3, ada awal, menengah, dan ada akhir. Yuk kalau kita lihat yuk. Menangis. Pelajarannya bagi kita apa? Orang itu membayar mahal, negara tuh membayar mahal, pemerintah tuh membayar mahal untuk menghadirkan apa? Menghadirkan kisah, menghadirkan narasi sejarah untuk menjadi akar bagi generasi muda. Coba lihat seberapa serius mereka bikin ini, coba lihat. Coba lihat mereka seberapa serius bikin museum ini semuanya, coba untuk menjelaskan kepada anak-anak muda, bahkan yang orang sekarang nggak peduli. Sedangkan di Indonesia museum bayarnya cuma berapa? 2.000. Dapat apa bisa 2.000? 3.000, 10.000 dapat apa? Sedangkan ini mereka subsidi supaya orang bisa punya ilmu. Jadi pemerintah tugasnya mensubsidi agar orang punya ilmu. Lihat tuh. Yuk kita lihat udah berada. Sekarang ini sudah ada menenun. Oh iya. Sudah mau ada hijab alila nih. Yuk sekarang kita ke Bronze Age. Nah ini dari sini zaman kalkolitik kepada zaman bronze, zaman perunggu, ini sudah loncatannya tinggi sekali. Ya, coba lihat. Sudah ditemukan katrol, sama ditemukan konstruksi. Jadi lihat tuh batu-batunya udah mulai dipotong dengan rapi. Udah ada konstruksi, berarti sudah ada perhitungan, sudah ada perhitungan ya, fisika, teknik sipil, walaupun mungkin sederhana. Ini coba lihat, sayang, lihat nih sayang, ada ini nih, ada saluran air. Jadi sanitasinya udah dijaga, pembuangan. Jadi problem peradaban yang termasuk paling besar adalah sanitasi. Problem peradaban paling besar sanitasi. Kenapa? Begitu manusia itu settle di satu tempat pemukiman, itu mereka pasti akan punya problem sanitasi. Contoh, mereka semua harus buang air kan? Kemana? Kalau seandainya mereka gagal, nggak buat sistem perairan kayak gini, jadinya kayak di Eropa zaman dulu. Buangnya ke tengah jalan, penyakit. Kencingnya buangnya tengah jalan, BAB di tengah jalan, kayak gitu-gitu. Black Death namanya. Buat buku kan di situ, Bi. Ya, makanya ini sebagai sebenarnya ya peradaban yang sudah tinggi kalau bagi orang muslim, karena sudah ada ini, saluran air, saluran pembuangan dan segala macam. Mungkin saluran pembuangan juga di bawah tuh. Yuk. Ya, selanjutnya adalah ini namanya casting. Jadi casting tembaga atau iya pasti keringetan. sampai dibikin Iya, keringetan juga dibikin. Ini casting tembaga. Casting itu adalah pemanasan besi atau pemanasan logam
sampai dia kemudian jadi cair. Setelah itu dia dicetak untuk buat sesuatu yang diinginkan. Contoh kayak buat gini nih dicetak juga nih. Itu nah kayak gitu tuh. Itu dicetak. Casting namanya. Ini Dulu nggak ada Mi. Tadi kan pakai kayu kan. Ini tengkorak nih asli nih. mana? Ini tengkorak asli. Ini asli manusia. Ya asli tengkorak. Manusia. Ya, jadi zaman dulu orang dikubur dengan harta yang dia punya. Bahkan kalau beberapa peradaban dikuburnya dengan ini, dikuburnya dengan kudanya, Ini gigi zaman dulu. istrinya termasuk. Jadi ketika contoh misalnya ya, ada seorang kepala suku meninggal nih, istrinya juga ikut dikuburin bersama dia. Dipukul mati, dikuburin, kudanya dipukul mati, dikuburin sama dia, karena dianggap bahwa dia bersama-sama dengan istri dan Kalau ada anaknya, Wi. anak-anaknya enggak, tapi istri dipukul mati sama ini. Kalau enggak istrinya, budak-budaknya dipukul mati. Berarti istri. Oh, Karena kalau untuk ada melayani istri- dia katanya. Kalau ada istrinya. Iya, enggak. Kadang-kadang istrinya juga enggak, kadang-kadang iya, tapi yang jelas budaknya juga dipukul Berarti mati. istrinya. Ini adalah bagaimana orang menemukan tulisan. Jadi namanya ilmu itu kan kalau nggak bisa disampaikan, nggak bisa disimpan, itu nggak bisa dikembangkan. Paham ya? Jadi gimana caranya bisa disampaikan dengan bahasa? Tapi orang itu masih zaman dulu belum terbiasa untuk mendokumentasikan namanya ilmu. Nah, makanya harus ada semacam kayak apa ya? Cara untuk mendokumentasikan ilmu. Itulah namanya writing atau literatur, menulis. Lihat nih. Itu ada penemu tulisan. 3.500 tahun sebelum Masehi. Adanya apa ini nih? Cuneiform. Bentuknya kayak gini nih. Ini menandakan apa? Sapi. Sapi. Nih, sapi. Ya kan? Sapi. Dari huruf A. Jadi huruf A dulunya kayak gini nih. Kalau nulis gini A berarti. Dan dari sapi. Nah, ini huruf paku Mesir. Tuh, huruf A-nya kayak gitu. Sapi juga. Nah, ini zaman 1800, ini proto sinatik, Cina awal 1500. Finisian. Ini Cina awal 1500. Finisian tuh di mana ya? Finisia di area Syam kalau nggak salah. Nih, udah bentuk A kan? Awalnya kayak gini nih. Kepala sapi. Ini juga udah bentuk A nih. Ini Yang udah mana? A, nih. Udah A, bentuk A Iya. terbalik. Nah, ini juga A kan? A. Etruskan 500 sebelum Century. Ya kan ya? Lalu mulai lihat ini. Roman. Nah, ini kalau ini kita sudah kenal Roman. Carolingian. Prancis, daerah Prancis. Jensen. Kecil. Nah, ini Adolf Jensen. Yang sudah jelas tuh yang pertama tuh. Nah, kalau ini lihat nih. Kush, bird, balak, fish, eshek, donkey, keledai, ox. Bangunan ini Guinness, sun. Lihat nih, sun. Matahari. Lihat nih. Ini terbenam ceritanya. Terbenam di gunung. Evolusinya kayak begini nih. Jadi ini huruf paku namanya. Sekarang kita mau ke zaman besi, Iron Age. Yuk, Bismillah. Cium langsung, udah punya. Lihat nih saya. Saya kok udah gatel tapi ya. Tadi gambar ini pasti rata. Seperti yang sudah bilang, ini masanya Assyria, Babilonia, yang sangat terkenal. Babilonia. Kan ada di dalam Al-Quran kan, masih ingat nggak? Babila, Haruta, wa Marut. Jadi di zamannya Babil itu ada Harut dan Marut yang diturunkan oleh Allah. Karena tempat itu pusat peradaban dunia. Inilah nih Babilonia. Dulu kota besar dan keren banget Babilonia. Menandakan bahwa orang-orang mana ini gambar-gambar orang Persia banyak dipakai lambang-lambang kayak gini. Ya, nih. Ini lambang-lambang dan tulisan Assyria kuno atau zaman Babilonia itu. Kalau diartiin, saya Nabonidus. Anak satu-satunya yang tidak dapat, yang tidak punya siapapun, dan hak raja itu tidak ada bersama dengan saya. Akan tapi Ada yang bisa baca, Mi? ada tuh, makanya peneliti. Maka dewa dan dewi apa nih? Awalnya dia nggak ada raja, tapi dewa dan dewi itu sebenarnya mendoakan dan
akhirnya kerajaan itu jadi punya dia. Di tengah-tengah kegelapan malam, dewa dan dewi itu kemudian mengatakan, Ehulhul, the temple of sin, in the city of Haran. Oh, jadi intinya dia dipercayakan oleh dewa dan dewi untuk jadi raja. Itulah kotanya di Haran. Kemungkinan disinilah tempat orang-orang nyembah tadi matahari, bulan dan bintang. Lihat tuh, matahari, bulan, bintang. Ini Helenistik nih. Helenistik itu adalah zaman apa? Zaman Yunani gampangnya. Kapan? Ketika penaklukan Alexander Agung dimulai. Disitulah namanya Helenistik, gitu kan ya. Kalau Abi nggak salah karena ibunya namanya Helen kayaknya. Kalau Abi nggak salah. Hah? Bukan, beda. Jadi, nah dia sudah menaklukkan dari barat ke timur kan. Nah, terus dia menang melawan Persian Emperor Darius dan segala macam. Maka kemudian dia mengembangkan gaya Helenistik. Helenistik itu apa? Cikal bakal daripada hedonisme. Zamannya Alexander Agung, dia punya salah satu panglima namanya Seleucus. Nah, Seleucus ini nanti yang akan membangun kota namanya Antakya. Oh, Masya Allah. Udah pernah ke sana. Terus ada juga yang Edessa tadi. Jadi di sini baru mulai ada kayak apa ya? Kayak mosaik dan segala macam. Lihat nih. Nih, ini contoh peradaban Helenistik. Kan sudah dibilang kan ya orang lagi ini ciuman. Ini namanya Sarcophagus daughter of Theseus. Theseus itu siapa? Theseus itu yang dianggap anaknya Zeus. Eratos. Ini kan kota-kota kayaknya dulu kan zamannya Helenistik kan ya. Di kota-kota kayak gini dulu jalan tuh kayak gini nih. Jalan tengah-tengah jalan tuh kayak gini. Nah sekarang kekubur di bawah. Makanya ada yang sudah digali lagi terus kemudian mereka taruh lagi nih kayak gini-gini. Terus kemudian udah maju. Enggak, jalannya enggak. Cuman dulunya kayak gini. Nah dulu jalan kayak ini di tengahnya ada mosaik gitu. Jadi ada mosaik. Nah sekarang kalau mereka pas lagi gali-gali dapat lagi kayak gini Ji. Ternyata pas di Antakya itu kita pergi yang kayak gini bukan lagi kayak gini tapi jalannya ngeri. Ada pemandian umum, di bawahnya ada pemanas. Jadi orang mandi di atasnya, di bawahnya ada budak-budak yang lagi ngipasin api. Ngipasin api biar hangat airnya. Kasihan banget ya budak-budak zaman dulu ya. Nggak dibayar. Orang buat kaca. Jadi orang sudah buatkan ini apa namanya? Oh kayak plastik. Cece, ini pemukiman pertama di dunia nih. Rumah pertama di dunia adanya di Haran. Namanya rumah lebah. Apa ini bunyinya? Ini wassalam. Jadi di atas zamannya Roman, sekarang kita exit yuk. Oke, berikutnya kita ke Museum Mozaik. Dan ini lebih keren, bukan lebih keren, gede gitu. Besar banget. Bismillah yuk.